Bahwasannya mereka merasa Indonesia adalah saudara mereka yang tidak pernah meninggalkan mereka dari 7 Oktober sampai hari ini, sampai kepulangan kami pada saat itu. Merinding saya mendengar. Mereka sangat-sangat, dan mereka berkata pada saat kami akan pulang, Indonesia selalu di hati kami dan saya menaruh Indonesia di atas kepala saya. Belakangan dunia tak pernah sepi oleh konflik, termasuk soal Palestina. Di balik keberanian dan keberdian itu ternyata ada sosok wanita yang sangat inspiratif. Sebut saja Indah Meliasari, AMD, seorang bidan relawan Mercy yang saat ini telah kembali ke tanah air dengan selamat. Apa saja kesan-kesan selama di sana? Saya Rina Chandra akan membahasnya dalam Harmoni Wanita, harapan, motivasi, dan inspirasi wanita. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, welcome back to Indonesia. Tutarakan City. Gimana rasanya? Alhamdulillah pada saat turun pesawat landing di Jakarta, dalam hati alhamdulillah akhirnya masih bisa kembali menghirup udara tanah air Indonesia, tepatnya juga di Tarakan. Alhamdulillah Allah masih meridhoi langkah saya kembali ke Tarakan. Oke, Masya Allah. Oke, Mbak Indah ini dikenal sebagai seorang bidan yang mengabdikan dirinya sebagai seorang relawan menuju Gaza, Palestina selama 2 bulan ya, Mbak Indah di sana. Oke, tentunya sebelum berangkat ke sana ada sesuatu yang membuat Mbak Indah memutuskan untuk saya memilih jalan untuk mengabdikan diri saya untuk menuju Gaza, Palestina, dan tentunya dengan siap mati. Iya, siap. Iya. Apa yang terjadi waktu itu? Pada saat itu saya memang awalnya mengikut sosial media dari Mercy Indonesia, tapi udah di tahun 2009 pada saat COVID terjadi. Jadi saya mulai mencoba untuk mempelajari apa program-program Mercy yang telah Mercy lakukan untuk ke negara konflik, baik ke negara ataupun di lingkup Indonesia. Jadinya pada saat itu ngikut di 2009 pada saat COVID dan terjadilah peperangan Gaza di 7 Oktober dan saya mulai melihat ada tim-tim yang diberangkatkan oleh Mercy pada saat itu. Jadi dan kebetulan juga saya dulu memang basic sekolah di pondok, jadinya ada sedikit ditanamkan apa itu bumi Syam, Palestina, apa itu Gaza. Jadi itu udah mulai ditanamkan pada saat saya sekolah, dan tanggal 7 Oktober itu terjadi peperangan di Gaza dan kayaknya sesuai dengan apa yang pernah ditanamkan saya pada saat saya sekolah dulu di pondok. Dan kemudian lihat organisasi Mercy kok kayaknya sejalan dengan apa yang ada di hati kecil saya pada saat itu. Jadi saya mencoba untuk meminta pada Allah tentunya petunjuk, mohon ditunjukkan jika memang Allah ridhoi untuk saya pergi ke Gaza, Palestina. Oke. Mbak Indah sekarang usia berapa tahun? Alhamdulillah saya usia 30 tahun. 30 tahun. Tentunya nggak mudah ya mengambil keputusan itu, dan siap berangkat, siap mati, siap sahid. Dan apa komentar keluarga, terutama ibu, ketika Mbak Indah menyampaikan niatan ini kepada orang-orang di rumah begitu? Pada saat ini kedua kalinya saya mendaftar, tapi untuk pertama kalinya saya diridhoi Allah untuk masuk ke Gaza. Jadi untuk pertama kali saya daftar itu saya bilang kepada orang tua saya, khususnya ibu, saya, karena menurut saya ridhonya Allah itu ada di ridho orang tua. Jadi pada saat itu saya punya keinginan dan saya mencoba untuk mendekat pada Allah, mohon ridhonya
mohon petunjuknya ditunjukkan dengan lewat orang tua saya mengizinkan atau tidak. Jadi pada saat itu yang pertama kali yang saya mohon ridhonya itu adalah ibu saya. Jadi kemudian saya mengutarakan apa yang ingin saya lakukan pada saat itu, dan alhamdulillah ibu saya legowo dengan mungkin perlu waktu pada saat itu beliau untuk memberi keikhlasan hatinya untuk melepas anaknya perempuan. Pada saat itu beliau mengatakan cukup 2 hari pada saat itu awal saya kasih tahu, dan 2 hari kemudian beliau menjawab apa yang saya tanyakan, dan beliau berkata ibu ikhlas untuk melepaskan. Masya Allah. Ya kondisi itu mungkin tidak hinggap di setiap perempuan, apalagi di usia 30 tahun dan Anda saat ini tercatat sebagai salah seorang bidan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan, begitu ya? Saya alhamdulillah bekerja di Rumah Sakit Dr. Haji Jusuf SK Tarakan. Oke. Kenapa sih kok harus memilih, kan sudah nyaman ya kan, sudah nyaman, sudah aman di dalam zona namanya sebuah institusi rumah sakit, begitu ya? Kok harus memilih satu keputusan untuk mencari yang zona tidak aman konflik tadi? Ya. Oke. Untuk pertanyaan itu agak sulit saya menjawabnya kenapa. Tapi mungkin kalau dipikir-pikir mungkin karena dari hati dan udah pernah ditanamkan pelajaran apa itu tentang Bumi Syam. Lalu Allah pertemukan saya dengan NGO Mercy di 2019, dan adanya konflik juga terjadi di Gaza pada saat itu 7 Oktober. Jadinya rasanya kok kayaknya Allah telah tunjukkan. Memang pada saat saya sekolah saya pernah dalam hati, jika Allah ridhoi saya pingin ke bumi Palestina. Awalnya memang pinginnya ke Masjidil Aqsa. Cuman mungkin berjalannya waktu Allah berikan jalan yang lain pada saat itu. Ya jadi saya mencoba untuk mungkin ini jalannya Allah. Dari hati kecil saya, kalau ditanya saya juga bingung alasannya dengan kehidupan nyaman. Ya itulah, karena mungkin lillahi ta'ala. Jadi kalau ditanya saya lillahi ta'ala, jihad profesi saya sebagai bidan. Oke. Tanggal berapa pastinya Anda mendarat di Bumi Gaza waktu itu? Saya tanggal 28 Februari itu meninggalkan Tarakan menuju Jakarta. Tiba di sana? Jadi sampai di Yordania, saya dari Mercy itu ada 5 orang. Ada ketua tim Dr. Mea, ada saya sendiri, lalu ada dokter umum Dr. Ari, lalu ada perawat Dr. Ari. Lalu ada spesialis anestesi Dr. Wahyu, berlima, dan kami masuk itu dari WHO izin untuk green light masuk ke Gaza, Bumi Gaza itu dari 2 gelombang. Jadi yang pertama kali masuk di tanggal 4 itu ada Dr. Mea dan Dr. Wahyu spesialis anestesi. Lalu kemudian di gelombang kedua kami di tanggal 6 saya, Dr. Ari dan teman saya Ade. Di tanggal 6 bulan Maret 2025. Begitu Anda menginjakkan kaki pertama kali di Bumi Gaza, apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda saksikan waktu itu? Pertama kali saya masuk dari gerbang Al-NB, checkpointnya tentara penjajah. Masuk bus itu melalui konvoi UN PBB, WHO, menggunakan konvoi. Pada saat itu saya dalam hati, apa benar saya udah benar di Bumi Gaza gitu ya. Jadi saya mencoba meyakinkan diri saya kepada teman saya. Pada saat itu saya tanya Dr. Ari dan Ade, Bang, ini benar kita udah di Bumi Gaza gitu ya. Pada saat itu, terima kasih. Pada saat itu saya meneteskan air mata. Apa yang Anda lihat di sana? Yang saya lihat anak-anak kecil berlarian melihat bus kami lewat sambil berteriak ahlan wa sahlan gitu. Terus ya di sekeliling mereka itu bangunan-bangunan yang hancur. Mereka memaknai bahwa kedatangan Anda adalah penolong gitu ya? Iya betul. Mereka itu anak-anak kecil yang padahal belum turun dari bis ya? Belum turun, masih dari Al-NB itu masuk
menuju KYTC, tempat kami terakhir diturunkan melalui konvoy. Jadi mereka di pinggiran, anak-anak lari, ahlan wasalan, padahal belum tahu siapa yang ada di dalam. Tapi mereka tahu bahwasannya kalau konvoy UN masuk, berarti bala bantuan medis yang datang membantu. Oke, ya. Selama di sana, bisa diceritakan nggak Mbak Indah, mulai dari Anda bangun, kemudian hari-hari yang dikerjain apa dan sebagainya, kemudian tidur semalam itu berapa jam dan sebagainya, supaya kita pemirsa di rumah juga punya gambaran kondisi real segenting apa gitu di daerah konflik itu. Pada saat kami tim masuk itu kami merasakan ceasefire, gencatan senjata. Jadi kami masuk, seluruh warga yang ada di Gaza pada saat itu mereka hidup layaknya kita hidup manusia pada umumnya, hidup berlarian, anak-anak kecil mereka pergi ke pasar, ya layaknya kita hidup di kehidupan normal lah ya. Kehidupan normal, tetapi dengan lingkungan segala sesuatunya yang hancur, tapi dengan senyum mereka, anak-anak yang dewasa juga. Tapi pada saat itu di tanggal 18 qadarullah dicabut gencatan senjata oleh pihak penjajah, dan kami merasakan pada saat itu tanggal 18 jam 1 dini hari bagaimana yang dirasakan selama setahun lebih oleh bumi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, bom. Kami rasakan itu di tanggal 18 Maret 2025. Dan itu adalah bom berdamai yang Anda dengar ya? Pertama kali yang saya dengar. Apa yang Anda rasakan? Seorang Indah, mohon maaf nih, kecil, mungil, kemudian harus mengendalikan rasa ketakutan, ini maut di depan mata, begitu. Apa yang Anda lakukan? Yang saya rasakan pada saat itu, kebetulan kita lagi sementara tidur semuanya, orang yang ada di mes. Jam berapa itu Mbak? Jam 1 dini hari. Saya ingat sekali jam 1 dini hari itu bom kami rasakan, dan semuanya pada langsung duduk. Baik kami yang Indonesia dan staf lokal yang berkarya dengan Mercy. Dan pada saat itu kami bangun dan kami berkumpul semua di bawah. Kebetulan kami yang perempuan, yang cewek ada di lantai 2. Dan yang untuk laki-lakinya ada di lantai 1. Jadi kita semua ngumpul di lantai 1. Dan alhamdulillah ada staf lokal dari Mercy yang berkata pada saat itu kepada kami bahwasannya jangan takut, kalian orang pilihan. Pada saat itu mereka bilang seperti itu. Jadi kata-kata itu yang akhirnya menguatkan kami tim di dalam. Dan ya kami dengan sepatah kata itu yang membuat kami akhirnya, oh iya, kami datang membantu, berarti kami adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk membantu saudara-saudara yang ada di dalam. Itu yang menguatkan Mbak Indah ya? Iya, itulah yang menguatkan kami pada saat itu. Lalu di pagi hari, sebelum kami melakukan aktivitas, kami meminta untuk Dr. Wahyu, spesialis anestesi, untuk berdoa, menguatkan kami. Pada saat itu bersama dengan staf lokal, yang saya ingat pada saat itu kata beliau, mohon ya Allah ya Allah, mohon jika Allah meridhoi langkah kami, tolong cabut sedikit rasa takut di hati kami. Cabut sedikit rasa takut di hati kami. Saya terus terang nggak bisa membayangkan suasana saat itu, tapi mungkin Anda nggak punya pilihan, mau lari pulang juga nggak mungkin. Nggak ada tempat yang aman di dalam. Nggak ada tempat yang aman dan harus menghadapi begitu ya. Betul. Oke, Mbak Indah, kabarnya Anda 2 bulan ya di sana. Terus dari selama 2 bulan berada di sana, pemandangan-pemandangan seperti apa yang mungkin sampai dengan sekarang terngiang-ngiang gitu ya, sementara kita melihat kecelakaan aja sampai seminggu nggak bisa tidur gitu ya. Nah, untuk yang Anda saksikan sendiri langsung di lokasi, apa yang sampai dengan saat ini benar-benar unforgettable moment buat Mbak Indah? Kebetulan kami dari program Mercy itu nggak hanya fokus di medis, tapi Mercy juga ada program membangun kembali Rumah Sakit Indonesia yang telah dibangun oleh Mercy dari 2009, dan juga membagikan program-program makanan kepada sekitar orang-orang yang di sekitar. Jadi pada saat itu yang saya ingat sekali, pada saat bom itu pertama kali,
dan kami dikuatkan oleh staf lokal. Lalu kami langsung bergegas ke Rumah Sakit Indonesia, ke IGD pada saat itu. Dan itulah pertama kalinya saya lihat betapa banyaknya orang yang syahid. Dengan anggota tubuh, mohon maaf, yang tidak utuh karena akibat serangan dan darah yang berceceran. Seberapa banyak waktu itu yang terlihat, anggaplah dalam satu ruangan ini gitu? Yang pada saat itu karena kami langsung fokus ke membantu teman-teman yang staf lokal yang ada di rumah sakit, jadinya pada saat itu saya ingat tuh ada 4 anak-anak semuanya. Anak-anak semua. Oke. Saya bukan seorang bidan, saya bukan seorang perawat dan bukan tenaga medis, tapi katanya seorang perawat dan tenaga medis tidak boleh meneteskan air mata ketika sedang menolong orang lain gitu ya. Artinya dia harus menyembunyikan kesedihan itu supaya yang ditolong tadi terbangkitkan gitu ya. Gimana cara Mbak Indah untuk mengendalikan itu semua? Saya tidak tahu kenapa pada saat staf lokal mengatakan bahwasannya kami maksudnya orang-orang pilihan yang Allah ridhoi untuk bantu mereka. Entah kenapa pada saat itu setelah kami dengar bom dan ambulan itu suaranya sirih berganti, suara ambulan, dan pada saat itu ketua tim Dr. Mea menguatkan kami juga, alhamdulillah punya ketua seperti beliau, dan beliau bilang kita ya betul apa kata staf lokal, kita wanita orang-orang pilihan. Dan pada saat itu kami langsung ke IGD, entah kenapa rasa sedih itu hilang seketika. Dan iya, rasa sedih itu hilang seketika dan rasa bahwasannya kami datang untuk membantu. Dan hari-hari kami jadinya seperti Allah mengabulkan doa Dr. Wahyu untuk dicabutkan sedikit rasa takut di dalam hati kami. Jadinya kami melakukan kehidupan kami selama 2 bulan layaknya seperti mereka juga. Walaupun 24 jam suara bom dan suara markava itu kami dengar setiap harinya hampir ratusan. Jadinya kami tubuhnya udah mulai merilis mengikut kondisi yang ada di dalam. Oke, se-struggle itu saat itu namanya seorang Indah Meliasari ya. Oke. Mbak Indah, tadi Anda sebut tentang rumah sakit gitu ya. Kondisi realnya rumah sakit di sana tuh seperti apa sih? Alhamdulillah Rumah Sakit Indonesia masih berdiri tegak, bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza Utara, Betlaia, khususnya di Gaza Utara, masih bisa mumpuni untuk menampung saudara-saudara kita yang ada di dalam. Walaupun sebelum gencatan senjata rumah sakit sempat dibom bagian bawah dan di bagian atas juga ada sedikit yang rusak, dan bagian gas station, bagian inti dari rumah sakit juga dibom dari pihak penjajah. Dan alhamdulillah itu sudah tertangani di tim 7 dan tim 8 untuk gas station, dan untuk area lantai 1 IGD itu udah mulai bisa digunakan dan distabilisasi dengan tim 7, dan kami masuk juga udah tinggal melanjutkan dan lebih menambah apa yang harus kami lakukan progres ke depannya dari tim 7. Anda semua total tadi ada tim 7, tim 8, mohon maaf nih, ada nggak sih yang sampai menjadi korban dalam artian untuk petugas medisnya ya? Teman-teman relawan medis. Siap, alhamdulillah dari Mercy Indonesia, dari tim 1 sampai tim saya ke-8 kepulangan semuanya dalam keadaan sehat, alhamdulillah, sampai ke tanah air. Ya, oke. Mbak, tantangan terbesar apa yang dihadapi Mbak Indah selama 2 bulan ini ya? Artinya menjalankan misi kemanusiaan pasti nobody help me. Kita harus menguatkan diri kita, menyelesaikan semua masalah yang ada di diri kita sendiri dengan by naturally ya gitu ya. Apa yang dilakukan oleh Mbak Indah untuk menghadapi tantangan-tantangan dan apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya ya pada saat harus bekerja, menghandle semuanya bersama tim, tapi di bawah suara dentuman dan suara markava, dan juga melihat setiap harinya saudara-saudara kita yang syahid setiap harinya. Jadi mungkin itulah tantangan terbesarnya untuk saya. Setiap hari Anda bisa melihat berapa orang yang harus merenggut nyawa? Iya, setiap hari bisa lebih 10, bahkan bisa sampai 30 dari 24 jam. 24 jam itu? Iya, bisa puluhan. Karena suara
Bom itu setelah menurut kesaksian dari staf lokal, terus teman-teman medis juga yang ada di IGD, menurut mereka setelah gencatan senjata ini dan dicabut, menurut mereka ini adalah yang paling menakutkan menurut mereka. Karena bom dijatuhkan secara acak, randomly oleh dari pihak penjajah. Kalau sebelumnya kesaksian dari mereka, dari pihak penjajah memberi pemberitahuan bahwasannya ada red zone. Kalau untuk yang setelah tanggal 18 itu tidak ada. Nggak ada. Bomnya random. Dan juga tidak ada, artinya ada nggak batasan yang mungkin daerah ini daerahnya teman-teman medis yang tidak boleh istilahnya disentuh dengan serangan-serangan gitu atau bagaimana faktanya? Faktanya yang di dalam kami rasakan dari organisasi UN juga tempatnya dibom. Jadi kami merasa di dalam nggak ada tempat yang aman. Kami hanya berusaha berikhtiar dari ketua tim pada saat itu untuk menaruh di setiap mana yang bisa ditaruh untuk bendera Indonesia dan bendera Mercy, melambangkan bahwasannya untuk kalau setiap hari drone 24 jam, bahwasannya melihat dari drone itu ini ada staf internasional dari Indonesia, dan itu pun hanya ikhtiar karena di dalam nggak ada tempat yang aman. Ya. Mungkin pemirsa di rumah nggak semuanya paham nih Mbak yang namanya Mercy. Kita coba singgung sedikit tentang Mercy. Mercy itu apa sebenarnya dan apa saja yang dilakukan selama ini? Mercy adalah sebuah organisasi yang dibangun oleh awalnya Dr. Jose Rizal, jurnalis pada saat itu. Dan mereka Mercy sendiri membantu Rahmatan lil Alamin, membantu korban-korban yang terdampak untuk yang di dalam negeri dan maupun di luar negeri, negara-negara konflik, dan untuk bantuan-bantuan untuk yang di wilayah Indonesia. Jadi memang mereka dihadirkan khusus untuk pertolongan pertama gitu ya. Kemanusiaan, betul. Mbak, kembali ke soal tadi ketika di lapangan dan sebagainya, pernah nggak sih seorang Mbak Indah tiba-tiba merasa yang ketakutan amat sangat gitu ya? Amat sangat, ya. Dalam 2 bulan tuh nggak sebentar loh. Iya. Ya, 2 bulan nggak sebentar dan merasakan itu gitu. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh seorang Indah? Alhamdulillah selama saya tanggal 18 Maret itu bom, saya hanya merasakan, untuk saya pribadi, saya hanya merasakan rasa takut itu di tanggal 18 dan 19, dan alhamdulillah Allah mencabut rasa takut itu di dalam hati saya sampai saya meninggalkan Gaza. Jadi alhamdulillah nggak ada saya merasakan rasa takut di dalam hati kecil saya. Selama 2 bulan itu ya? Selama 2 bulan, alhamdulillah. Rasa takutnya baru ada sekarang nih ya Mbak Indah? Enggak rasa takut, lebih ke rasa sedih. Lebih sedih ya? Iya, meninggalkan yang kita tahu, yang ditinggalkan nggak tahu bakal syahid apa enggak. Iya, lebih kesedih. Berarti ada nggak sih niatan untuk come back to Gaza, Palestine again for the second time? Saya kalau ditanya, saya akan kembali lagi pastinya. Gitu ya? Insya Allah. Dengan ridhonya Allah pastinya, dan ridho kedua orang tua saya, insya Allah saya akan kembali jika ada ridho itu. Mbak, saya seorang jurnalis. Saya pernah dengar cerita, mungkin cerita lama sih, zaman Menteri Komdiji kita Mutia Hafid waktu itu sempat ditahan kan, waktu di sana melakukan peliputan dan sebagainya, disodorkan senjata dan sebagainya. Kalau teman-teman medis sendiri, apakah ada kekerasan atau intimidasi? Mereka nggak melihat bendera MERS begitu ya, pokoknya yang namanya penjahat dalam tanda petik ya, apapun. Kebetulan kami di dalam pada saat itu hanya dari bom saja, bom dan Markava. Tidak ada dari tentara penjajah yang masuk ke dalam area Gaza. situ. Jadi hanya teknologi aja yang berarti steril ya, dari hanya bomnya aja yang setiap. Tidak ada perang darat pada saat itu hingga kami pulang. Jadi kami tidak merasakan yang ditodong oleh tentara. Nggak ada, dari tentara penjajah tidak ada. Hanya saja bom dan Markava.
Suara markava dan suara tembakan pastinya shotgun. Setiap berapa intensitasnya untuk bom itu sendiri dan tembakan-tembakan? Bisa untuk digabung ratusan, Mbak. Dalam 1 menit anggaplah begitu? 1 menit mungkin 2 kali. 1 menit 2 kali? Ya, betul. Luar biasa mencekam berarti saat itu ya. Oke, Mbak Indah, apa arti sebenarnya pulang ke tanah air? Karena setelah melewati pengalaman yang begitu luar biasa, pasti I'm back gitu ya. Jadi suatu kayak kita merasa saya menjadi pemenang gitu ya. Gitu. Gimana Mbak Indah? Saya pulang rasanya karena melihat orang tua saya pastinya. Dengan ridhonya beliau. Ya itulah. Tapi nggak ada di dalam hati saya ngerasa pulang itu karena kemenangan, tidak. Tapi saya merasa pulang bahwasannya alhamdulillah saya telah diridhoi kedua orang tua saya dan Allah untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, dan jadinya ini reward untuk kedua orang tua saya bahwasannya saya kembali ke tanah air. Oke. Jadi artinya berbeda begitu ya. Betul. Kalau kita memaknai ibarat orang main game gitu ya, saya menang gitu ya. Tapi kalau ini justru Anda merasakan bahwa ini ada reward begitu reward untuk kedua orang tua saya bahwasannya telah meridhoi anaknya. Oke. Pelajaran terbesar pelajaran terbesar apa Mbak yang bisa dibawa pulang, mungkin yang bisa dibagikan ke generasi milenial dan Gen Z yang ada di tidak hanya di Tarakan tapi di Indonesia atas kepulangan Anda? Bahwasannya bumi Gaza mengajarkan saya pribadi apa itu doa dan selalu meminta kepada Allah. Harapan itu selalu ada setiap harinya. Dan Gaza juga mengajarkan saya bahwasannya takdir Allah itu pasti dan Allah tidak tidur. Dan saya juga belajar dari mereka bahwasannya saya melihat bahwasannya bumi Gaza adalah orang-orang saudara-saudara kita yang terkuat di bumi. Oke. Ya, yang bisa mereka keluarkan dari mulut mereka. Tidak pernah sedikit pun saya mendengar dari mulut mereka itu berkata sedikit kata yang tidak enak untuk didengar. Hanya keluar dari mulut mereka bahwasannya Allah melihat kami. Itu yang mereka selalu katakan. Kata-kata thayyibah yang saya dengar dari mulut mereka. Baik anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Tidak pernah saya mendengarkan dari mereka kata-kata bahwasanya maaf seperti mencaci. Tidak pernah sedikit pun saya mendengarkan. Hanya kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari mulut mereka. Padahal kondisi mereka sudah benar-benar di titik nadir, itu masih boleh dibilang bersyukur begitu ya. Mereka bersyukur. Dan mereka bersyukur bahwasannya keluarga mereka syahid. Mereka bersyukur daripada mereka harus meninggalkan bumi mereka. Dan mereka yakin bahwasannya mereka adalah manusia pilihan Allah yang ditakdirkan untuk menjaga bumi Gaza. Oke. Ketika di sana Anda berarti sebelum berangkat dibekali dengan kemampuan bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bagaimana Mbak untuk komunikasi sehari-hari dengan ibu-ibu, anak-anak yang ada di sana? Kebetulan dari Mercy hanya mungkin bisa bahasa Inggris karena komunikasi internasional. Dan alhamdulillah Allah memberikan saya sedikit kemampuan kepada saya untuk bisa berbahasa Arab. Jadi saya dulu sekolah di salah satu pondok di Ngawi, di Mantingan Ngawi. Saya sekolah di situ dan saya ditempa selama 6 tahun di dalam dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi dengan ilmu itulah yang saya bawa sampai ke bumi Gaza. Dan bahasa itu Arab. Untuk berkomunikasi dan berdialek dengan mereka dengan bahasa Arab. Ya. Alhamdulillah. Mereka menerima Anda dengan baik? Alhamdulillah, mereka sangat-sangat, dan Mbak perlu tahu bahwasannya mereka merasa Indonesia adalah saudara mereka. Yang tidak pernah meninggalkan mereka dari 7 Oktober sampai hari ini, sampai kepulangan kami pada saat itu. Merinding saya mendengar. Mereka sangat-sangat, dan mereka berkata pada saat kami akan pulang, Indonesia selalu di hati kami dan saya menaruh Indonesia di atas kepala saya.
Masya Allah, sampai seperti itu ya. Kita nggak pernah dengar cerita tentang ini, bahwa ternyata penghargaan mereka, penerimaan mereka terhadap kita luar biasa. Sangat luar biasa. Mereka dengan kedatangan juga dari relawan-relawan Indonesia. Jadi itu membuat mereka menguatkan bahwasannya Indonesia selalu ada untuk mereka dari 7 Oktober hingga kepulangan kami. Dan pada saat kami pulang mereka sedih. Karena udah nggak ada lagi karena tim di hold sementara dari Mercy nanti akan masuk lagi di bulan 5 pertengahan, jadi hanya staf lokal yang melanjutkan perpanjangan tangan dari organisasi Mercy di Indonesia untuk melanjutkan program-program Mercy. Jadi tidak di dalam sementara ini tidak ada Indonesia. Jadi mereka bertanya apakah ada Indonesia lagi yang akan masuk membersamai kami. Pada saat itu mereka bertanya. Jadi dari ketua tim Dr. Mea mengatakan bahwasannya kami pulang bukan melarikan diri, tetapi pulang untuk menyiarkan apa yang kami lihat dan apa yang kami rasakan. Dan jadi itulah titik awal kami untuk menyiarkan pada saat kami sampai di Indonesia. Jadi Mercy sendiri sekarang nanti di bulan, tadi Mbak Indah bilang di bulan Mei akan memberangkatkan kembali begitu ya? Tim 9. Dan mereka rutin memberangkatkan secara per apa itu? Alhamdulillah mereka memberangkatkan sesuai dengan peraturan WHO. Jadi setiap tim ada batas waktu di dalam sesuai dengan peraturan WHO bahwasanya tidak boleh lebih dari 2 bulan dari lubuk mereka. Jadi Mercy terus mengirimkan relawan medisnya ke jalur Gaza dengan bergantian. Ada nggak yang sampai sudah masuk kesekian kalinya ke dalam? Dari rekan-rekan tim Mercy yang mungkin Mbak Indah kenal gitu ya? Oh ya, mungkin karena saya baru bergabung, jadi saya hanya mengikuti sekilas. Saya tidak sedikit banyak tahu apakah ada yang pernah masuk untuk kedua kalinya. Saya enggak. Tapi seandainya kesempatan itu ada, Mbak Indah mungkin kesempatan itu ada, saya akan kembali. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk kembali lagi. Oke, Mbak Indah, super sekali inspirasinya. Mudah-mudahan adik-adik, saudara-saudara kita di rumah juga peduli seperti Mbak Indah. Terakhir sebagai closing statement, ada yang ingin sampaikan buat teman-teman kita? Barangkali ada yang berminat untuk juga menjadi relawan Mercy, bergabung dengan tim Anda. Untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, jangan pernah lupakan Palestina, khususnya Gaza. Bahwasannya mereka sangat-sangat membutuhkan suara kita, bantuan kita, dan mereka sangat-sangat percaya bahwasannya Indonesia selalu bersama mereka dari 7 Oktober hingga saat ini. Jadi terus suarakan bumi Palestina Gaza untuk sampai mereka merdeka. Oke, Mbak Indah, thank you perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang Mbak lakukan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai closing statement lagi tambahan, bisa sedikit salam dalam bahasa Arab, mungkin percakapan buat adik-adik kita. Closing syukran ala kulli hal, alhamdulillah jitu ila Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya yang closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ya, demikian tadi pemirsa perbincangan kita dengan Mbak Indah Meliasari sebagai bidan relawan Mercy ke-8 asal Kota Tarakan, Kalimantan Utara yang berhasil pulang kembali ke tanah air dengan selamat. Kisah beliau menginspirasi kita bahwa keberanian bisa timbul dari hati yang tulus untuk membantu sesama kita. Dan semoga kisah ini menginspirasi kita untuk peduli tidak hanya terhadap negara kita, tetapi juga dunia internasional. Sampai jumpa kembali dalam episode berikutnya di Harmoni Wanita bersama saya Rina Chandra hanya di Ekuator TV. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan.